Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Khalifatul Jannah dari kelas MPIE. Di sini saya akan membawakan materi yang berjudul tentang keanekaragaman hayati. Konsep keanekaragaman hayati. Apa sih keanekaragaman hayati itu? Keanekaragaman hayati merupakan keseluruhan variasi baik berupa bentuk, penampilan, jumlah, dan juga sifat yang terdapat dalam tiga tingkatan. Yang pertama yaitu ada tingkatan gen, yang kedua tingkatan spesies, dan yang ketiga yaitu tingkatan ekosistem. Yang pertama tingkatan gen. Tingkatan gen merupakan keanekaragaman atau variasi yang dapat ditemukan di antara organisme dalam satu spesies. Misalnya, beberapa perbedaan ciri dan sifat yang ditemukan di antara sesama manusia. Contoh lain yaitu bisa kita lihat dari buah jeruk. Yang kedua yaitu tingkatan spesies. Keanekaragaman tingkat spesies atau jenis merupakan keanekaragaman yang ditemukan di antara organisme yang tergolong dalam spesies yang berbeda. Bisa dilihat tersebut ada 3 pohon, yaitu pohon aren, kelapa, dan pinang, yang memiliki spesies yang berbeda tapi kelihatan sama. Yang ketiga yaitu tingkatan ekosistem. Tingkatan ekosistem merupakan keanekaragaman yang dapat ditemukan di antara ekosistem. Keanekaragaman tingkat ekosistem menggambarkan jenis populasi organisme dalam satu wilayah. Adanya keanekaragaman tingkat ekosistem ini ditunjukkan dengan adanya perbedaan faktor abiotik serta komposisi jenis populasi organismenya. Keunikan di Indonesia. Di Indonesia memiliki flora dan fauna, yaitu dalam keanekaragaman flora bertipe Malaysia dan keanekaragaman fauna bertipe orientalis, australis, dan transisi. Keanekaragaman flora di wilayah Indonesia termasuk dalam daerah fitogeografik yang dikenal dengan nama kawasan Malaysia. Komposisi flora Malaysia memiliki tingkat keanekaragaman yang tinggi dan didominasi oleh flora yang aktif melalui fotosintesis. Selain itu, persebaran hutan di Indonesia juga tersebar dengan karakteristik masing-masing di tiap daerah. Persebaran hutan di Indonesia dibagi berdasarkan jenis tanaman yang mendiami hutan tersebut. Persebaran hutan di Indonesia dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis adalah jenis hutan yang paling banyak berada di Indonesia. Karakteristik dari jenis hutan ini adalah tingkat curah hujan yang sangat tinggi, sehingga hutan ini cenderung lembab. Selain itu, pohon-pohon yang mendiami hutan ini cenderung lebih besar dan tinggi. Yang kedua yaitu hujan musim. Hutan hujan musim adalah hutan yang bermusim. Maksudnya dari musim ini adalah hutan ini menggugurkan daunnya pada saat musim kemarau dan kembali menjadi hutan yang sangat lebat di musim hujan. Yang ketiga yaitu ada sabana. Sabana adalah padang rumput yang diisi oleh rumputan serta pepohonan berjenis pendek. Yang keempat ada stepa. Stepa adalah padang rumput yang sangat kering. Di Indonesia, stepa dapat ditemukan di daerah dengan masa kemarau paling panjang seperti Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Keanekaragaman fauna. Yang pertama yaitu wilayah oriental. Wilayah oriental meliputi daerah Sumatera, Jawa, Bali, dan juga Kalimantan. Hewan yang berada di wilayah ini memiliki kesamaan karakteristik dengan hewan yang berada di daerah Asia. Hewan pada daerah ini biasanya mendiami daerah hutan hujan tropis. Jenis hewan yang mendiami daerah oriental biasanya berbeda besar atau berjenis primata. Yang kedua ada wilayah australis. Wilayah australis meliputi daerah Papua, Maluku, Nusa Tenggara, dan juga Sulawesi. Hewan pada wilayah ini memiliki jenis yang hampir sama dengan wilayah Australia. Hewan pada daerah ini memiliki ciri tubuh yang kecil, selain itu beberapa mamalia memiliki kantong. Untuk jenis burung di wilayah ini memiliki warna buru yang beraneka ragam dan lebih banyak memiliki warna.
Yang ketiga yaitu peralihan. Wilayah peralihan adalah wilayah di mana hewan yang mendiami memiliki ciri yang berbeda dengan daerah oriental dan juga Australia. Wilayah peralihan meliputi Sulawesi Selatan. Hewan yang berada di wilayah ini dapat dikatakan sebagai hewan endemik Indonesia karena tidak memiliki kesamaan dengan daerah lain. Contohnya yaitu ada komodo, anoa, babi rusa, dan juga burung maleo. Selanjutnya yaitu keanekaragaman yang dipengaruhi oleh kegiatan manusia. Kegiatan tersebut ada yang berdampak negatif dan juga berdampak positif. Kegiatan negatif antara lain yaitu pembukaan areal hutan. Yang kedua, penebangan hutan yang mungkin dapat menyebabkan longsor dan juga banjir. Yang ketiga yaitu pemburuan liar. Yang keempat ada pembuangan limbah yang dapat mencemari tanah. Yang kelima yaitu eksploitasi berlebihan. Dan juga kegiatan positif antara lain yaitu ada pelindungan in situ, kedua pelindungan in situ, ketiga pelindungan melalui kepres, dan yang keempat yaitu pelindungan melalui peraturan pemerintah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih untuk yang sudah menonton video ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.